Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridillah wa bisyafa'ati Rasulillah bibarakati awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa nafa'ana wa bi'urudihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa nakhusu khususan khasailah turudi mu'allif hadzal kitab syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbal alamin ya Fattah ya Alim. Sebelum menambah tentang masalah niat puasa. Jadi kalau di dalam sebuah hadis itu kan dikatakan bahwa innamal a'malu binniyah. Cuman yang perlu harus dipahami, kalau kita mengikuti para ulama, ada yang mengatakan qala asy-Syafi'i wal ashab la yasihhu shaumu Ramadan wala ghairuhu minas shaumil wajib awil mangzuri illa binniyah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan juga Ashabus Syafi'iyah, bahwa puasa Ramadan maupun puasa yang lain itu tidak sah untuk dikerjakan kecuali harus dengan niat. Namun waqala ba'dul ulama, ini waqala ba'dul ulama la yushtaratu an-niyatu fi Ramadan. Menurut sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan la yushtaratu an-niyat, tidak disyaratkan harus niat. Ikan juga lucu. Tolong mang berbagi Mas Hajar. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'iyah sendiri masih terjadi khilafiyah tentang masalah kewajiban untuk niat di bulan Ramadan. Menurut qaul yang sahih bahwa menjalankan puasa di bulan Ramadan wajib harus adanya niat, namun waqala ba'dul ulama, sebagian ulama yang lain la yustaratu, mengatakan tidak disyaratkan harus niat. Wastadalla haula'i ala adami wujubin niyat fi Ramadan biqaulihi ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ulama yang mengatakan bahwa niat di bulan Ramadan, niat menjalankan puasa di bulan Ramadan itu tidak wajib karena berdasarkan terhadap firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Fa innallaha ta'ala amara bis-shaumi wa lam ya'mur bin niyati. Betul. Jadi tentang masalah niat puasa, niat ini masih terjadi khilaf
tidak wajib, ada wujub, kemudian wajib, wujubun niyah. Jadi tentang masalah kewajiban puasa di bulan Ramadan ini masih terjadi khilafiyah. Menurut Imam Syafi'i dan ashabnya mengatakan wujubun niyah, wajib harus adanya niat. Namun waqala ba'dul ulama adamul wujub, tidak wajib harus niat. Nah, ulama yang mengatakan bahwa niat di bulan Ramadan, niat puasa di bulan Ramadan itu hukumnya tidak wajib. Ini karena beristidlal dengan firman Allah yang berbunyi faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi barang siapa yang menyaksikan masuknya tanggal bulan Ramadan falyasum, maka hendaknya dia menjalankan puasa. Nah, cara beristidlalnya ini mengatakan fa innallaha subhanahu wa ta'ala amara bis-shaumi wa lam ya'mur bin-niyati. Dalam firman Allah ini ternyata Allah hanya memerintahkan untuk melakukan puasa, namun walam ya'mur bin-niyah. Walam ya'mur bin-niyah. Mengatakan demikian. Karena bagaimana? Karena memang zahirnya ayat ini hanya menyebutkan falyasum. Falyasum hu. Hendaknya dia berpuasa. Nah, ketika dalam ayat ini hanya menyebutkan falyasum, ternyata juga tidak ada kalimat yang mewajibkan harus adanya niat. Maka sebagian ulama mengatakan niat menjalankan puasa di bulan Ramadan itu hukumnya tidak wajib. Dia mau ngeten itu ya betul sah, gampang nyalah nih. Hanya saja menurut Imam Syafi'i, dan juga ashab yang lain itu mengatakan wajib harus adanya niat. Karena apa? Karena juga berdasarkan terhadap firman Allah wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujya illa batigha wajhi rabbil a'la. Nah, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala akhbara annal mujazata la taqa'u bi mujarradil fi'li hatta yabtaghiya bihil fa'il wajha Allah bal la budda min ikhlasin niyyah. Dalam firman Allah ini Allah memberikan suatu kabar atau berita annal mujazah, bahwa balasan la taqa'u itu tidak akan mungkin terjadi bi mujarradil fi'li, hanya dengan menjalankan sebuah ibadah hatta yabtaghiya bihil fa'il wajha Allah, sehingga orang yang menjalankan ibadah itu betul-betul mengharap mendapatkan ridho dari Allah. Ketika demikian berarti dia menjalankan ibadah harus didasari dengan ikhlas. Ini yang dipakai. Contoh gini, ketika seseorang itu menjalankan sebuah gerakan, mamak sholat, sebuah gerakan di mana Allahu Akbar, dia rukuk sujud juga ada tahiyat dan sampai salamnya. Namun kalau itu tidak ada niat, kira-kira akan mendapatkan pahala dari Allah? Tidak akan mungkin. Sama ketika seseorang itu melakukan mandi besar, kalau dia tidak ada niat, tentunya hadas besar itu tidak akan mungkin hilang. Sehingga ketika seseorang melakukan sebuah ibadah tanpa ada niatan, maka ibadah yang dia kerjakan itu tidak mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga berdasarkan terhadap sebuah hadis innamal a'malu binniyah, bahwa
keabsahan sebuah amal atau ibadah itu harus didasari dengan niat. Nah, fa innahu nafyul amali bin niyati, dalam hadis Rasulullah yang berbunyi innamal a'malu bin niyah, ini berarti menafikan amal bidunin niyati, tanpa didasari niat. Dalam artian bagaimana? Ketika seseorang menjalankan sebuah amal tanpa didasari niat, ini berarti amalnya tidak sah. Ini pendapat yang kedua. Kemudian, lalu bagaimana untuk mengerat terhadap pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa niat puasa di bulan Ramadan itu tidak wajib karena berdasarkan terhadap firman Allah, faman syahida minkum syahra fal yasum. Nah, kabeh padha-padha duwe dalil. Iki piye carane? Nah, wa yumkinu arad ala man qala innan niyata laisat wajibatan bima ya'ti. Cara untuk mengerat atau menolak terhadap ulama yang mengatakan innan niyata, sesungguhnya niat itu laisat wajibatan, itu tidak wajib bima ya'ti, dengan rot-rotan sebagaimana berikut. Amma anil ayah fa innaha la tadullu ala sukutin niyah di annaha mujmalun wa qad warada bayanuha wa hiya al-ikhbar al-warida fi wujubin niyah. Kalau kita melihat terhadap ayat faman syahida minkum syahra falyasum, ini ayat yang masih mujmal, sifatnya masih global, di mana ayat ini tidak menggugurkan terhadap kewajiban niat, sifatnya masih global, dan di situ juga tidak ada yang menandakan bahwa niat itu menjadi gugur atau tidak wajib. Padahal kalau di dalam hadis Rasulullah itu ada sebuah hadis yang mengharuskan harus niat. Dikatakan innamal a'malu binniyat. Nah, maka ketika ada sebuah ayat yang sifatnya masih global, ini tentunya harus diperjelas dengan menggunakan ayat yang lain. Itu kalau ada. Kalau memang dari Al-Quran atau dari ayat yang lain itu tidak ada, maka perlu harus ditaksis dengan menggunakan hadis Rasulullah. Karena bagaimana? Karena hadis Rasulullah ini juga termasuk mimma shadiris syar'i, termasuk mimma shadiris syar'i. Sehingga mau nggak mau, gelem nggak gelem, kalau di dalam Al-Quran tidak ada yang menjelaskan secara khusus, berarti harus menggunakan dalil hadis. Di mana dalil hadis ini menyebutkan innamal a'malu binniyah, bahwa keabsahan, sesungguhnya keabsahan amal itu harus didasari dengan niat. Di sini ada innama. Innama itu adatul hasr. Akmal ini adalah sifatnya jamak. Jadi segala amal apapun ini akan bisa dianggap sah kalau memang didasari dengan niat. Jadi ini cara untuk menolak. Umpama ada orang kok yang mengatakan rasa wajib niat, rasa niat. Nah ini bagaimana? Dengan dasar ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Itu kelemahannya, bahwa ayat tadi sifatnya masih global, la tadullu ala sukutin niyah, tidak menunjukkan terhadap gugurnya niat. Karena apa? Li annahu mujmalatun. Kemudian waqad warada bayanuha wa hiya al-ikhbar al-warida fi wujubin niyah. Kemudian alasan yang kedua, dalam khobar atau dalam hadis Rasulullah ini ternyata ada sebuah hadis yang mewajibkan harus adanya
niat dalam menjalankan ibadah. Tuh, ini apa? Dalam masalah niat. Nah, kemudian lalu bagaimana ketika seseorang itu menjalankan niat puasa? Puasa di bulan Ramadan yang jumlahnya ada 1 bulan itu merupakan ibadah yang sendiri-sendiri atau ibadah yang muttahidah atau satu kesatuan. Sehingga ketika nanti dikatakan satu kesatuan, berarti cukup hanya melakukan niat 1 kali. Tapi ketika nanti sudah muhaddadah atau sudah ada batasan tersendiri-sendiri, maka wajib harus melakukan niat setiap kali dia mau menjalankan puasa. Nah, dalam permasalahan ini ternyata juga masih terjadi khilafiyah di antara para ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i, bahwa puasa Ramadan ini wajib harus melakukan niat untuk setiap harinya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i. Namun kalau menurut Imam Malik, tidak. Karena apa? Karena puasa di bulan Ramadan itu merupakan sebuah ibadah yang menjadi satu, sehingga hanya membutuhkan cukup hanya membutuhkan niat 1 kali saja. Kalau di dalam Fathul Mu'in itu dikatakan, lalu bagaimana ketika orang itu melakukan niat nawaitu sauma jami'ir Ramadan, ini cukup atau tidak? Kalau menurut Imam Malik itu cukup, tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak. Alasannya apa? Kalau menurut Imam Malik ya tadi, puasa 1 bulan itu adalah menjadi satu ibadah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak. Benar itu 1 bulan itu puasa bulan Ramadan, akan tetapi puasa di bulan Ramadan itu memiliki waktu yang muhaddad, yaitu waktu yang terbatas. Contohnya 1 hari, ketika dia sudah sampai huruf syams, maka dia kan harus iftar, harus berbuka. Berarti ketika seseorang itu sudah berbuka puasa, otomatis dia sudah khuruj anil ibadah, sudah keluar dari ibadah. Itu menurut alasan Imam Syafi'i. Sehingga apa? Mau tidak mau ketika seseorang mau menjalankan puasa di bulan Ramadan, setiap malam dia wajib melakukan niat. Nah, nanti untuk masalah peletakan niat, apakah nanti boleh mulai dari awalul huruf atau kemudian harus fi muqdomil lail, atau nanti juga harus diletakkan mendekati imsak. Ini juga masih terjadi khilafiyah. Namun menurut jumhurul ulama, boleh niat itu dikerjakan mulai awalul huruf. Jadi ketika matahari sudah terbenam, kita sudah imsak, sudah iftar, sudah buka. Setelah buka, lalu kita umpama niat nawaitu shauma budin, umpama kita niat, kita zahirkan. Jadi bagaimana, sah atau tidak? Sah. Ini menurut jumhurul ulama. Namun ada juga yang mengatakan enggak, harus fi muqdomil lail. Kenapa harus fi nisfil lail? Harus berada di separuh malam yang terakhir. Jadi umpama jam 12 itu umpama di tengah-tengahnya malam, berarti harus dilakukan jam 12 ke atas. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan enggak demikian, harus mendekati fajar. Karena apa? Karena yang namanya niat itu harus muktaronatan bifi. Ketika harus dibersamakan dengan pekerjaan,
Maka kalau nanti dilakukan jauh sebelum fajar, ini mestinya tidak bisa dikatakan muktaronah, tidak akan bisa dikatakan bersama. Lah agar bisa dikatakan muktaronatan bifikli, ini bagaimana? Yo minimal rodok mendekati fajar. Tadi itu menurut sebagian ulama mengatakan demikian. Aneh gitu. Nek sakit ya monggo, kita itu meletakkan niat itu berada di akhir. Tapi umpama nggak bisa ya jagani. Wah kare malah sahur malah lali bisa blabas. Ya penting di awal. Taruh mboten ana-ana. Rata-rata. Itu mboten ana-ana. Jadi napa? Mau nggak mau nih, tetap harus ada niat tadi. Aneh nih kalau di kitab Fikul Islam itu dia mengatakan ya, wa mahallun niyati al-qalbu wa la takfi bil lisani qat'an wa la yushtaratu at-talaffuz biha qat'an. Jadi tempat niat itu berada di hati, wa la takfi bil lisani qat'an, dan niat itu tidak cukup hanya dengan lisan. Wa la yushtaratu at-talaffuz biha qat'an, dan juga tidak disyaratkan harus diucapkan. Lalu bagaimana umum diucapkan? Lakin yusannu inda syafi'iyah at-talaffuz biha. Akan tetapi menurut mazhab Syafi'iyah itu disunahkan untuk mengucapkan niat. Lalu wal aula indal malikiyah tarkut talaffuz biha. Kalau menurut ulama Malikiyah, ini yang lebih utama tidak mengucapkan niat. Jadi yo monggo, ada yang mau nawaitu saumahudin, yo rasa disalahnya. Umpama yang enggak pakai nawaitu saumahudin, yo monggo, tapi ojo sampai lali karo niat. Karena niat itu berada di dalam hati. Nah, lalu apa yang dibuat hujah oleh Imam Syafi'i? Kalau yang dibuat hujah oleh Imam Syafi'i yang mensunnahkan mengucapkan niat itu karena dikiaskan terhadap niat ketika Rasulullah melakukan haji atau umrah. Dalam waktu itu Rasulullah ketika haji ternyata ditegur sama Allah, qul hajjan au umratan. Qul, ucapkan hai Muhammad, hajjan au umratan, ibadahmu itu ibadah haji atau ibadah umrah. Ternyata di situ disuruh, diperintah untuk mengucapkan. Jadi niat mungkin ibadah apa? Nah, karena di situ nuwun sewu juga sama-sama niat. Bahkan niat ibadah yang lain pun juga sama-sama disunahkan untuk diucapkan. Itu menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Ini kul hajjan au umratan tadi yang dibuat untuk bijakan. Jadi gitu. Betul saya kira-kira sing kepengin areke nawaitu ya monggo, sing ora kepengin nawaitu ya monggo. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kemudian yang perlu harus kalau garis bawahi tadi, kalau menurut Imam Malik, ketika seseorang itu melakukan puasa di bulan Ramadan, dia niat jami'i syahrul Ramadan itu sah, karena cukup satu niat itu mencukupi satu bulan. Lalu bagaimana andaikan orang yang bermadhab Syafi'i ini niat dengan menggunakan jami'i syahrul Ramadan, ini sah atau tidak? Kalau nanti dia itba atau mengikuti taklid terhadap Imam Malik, maka hukumnya sah. Tapi kalau tidak mengikuti
pendapatnya Imam Malik berarti dia itu talabbus bi ibadatin fasidah, berarti dia itu menjalankan sebuah niat yang menjalankan sebuah ibadah yang rusak atau yang fasidah. Sehingga mau gak mau, kalau mau mengikuti pendapatnya Imam Malik, ya monggo taklito ning gone Imam Malik. Atau kalau kepingin mengikuti pendapatnya Imam Hanafi yang di situ memperbolehkan niat walaupun badal fajr, itu bagaimana? Ya monggo silahkan, tapi harus taklid terhadap Imam Abi Hanifah atau Imam Hanafi. Karena apa? Kalau nanti kita sudah taklid, berarti kita harus menjalankan puasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Karena bagaimana? Karena nanti syarat rukun puasa itu antara Imam Syafi'i, Imam Hanafi, kemudian juga Imam Hambali ini ternyata berbeda-beda. Jadi umpama kepingin ngikut, ya silahkan, nggak ada larangan, Tapi kalau nggak mengikut, nah itu nanti yang jadi masalah. Berarti dia menjalankan ibadah yang fasidah. Ini sampai ini sebelum kulo tambah kita enten kati tentang katakan apa betul dia. Tapi ketika masalah niat terutamanya ini bisa jadi orang itu taklidnya mungkin untuk niatnya kepada Imam Malik, kemudian yang lainnya mungkin syarat rukun dan sebagainya bisa jadi nanti untuk yang imam yang lain, artinya dicampur. Dan ini terus berikut. Kalau di dalam kitab yang Anatul Talibinnya itu memang disyaratkan, diwajibkan harus taklid. Nah, karena bagaimana kalau kita mau taklid ini berarti harus satu paket, satu kodiyah. Ya, satu kodiyah itu bagaimana? Ya satu paket tadi syarat rukunnya, sesuatu yang membatalkan juga harus mengikut sekalian. Karena menurut saya kalau enggak nanti ya kacau. Karena ya tadi nanti kan dalam masalah niat itu saja masih terjadi khilafiyah, apakah niat itu menjadi syarat sihatus shaum atau menjadi rukun. Ini maupun sudah terjadi perbedaan. Kalau menjadi syarat berarti niat itu bukan bagian daripada ibadah yang harus dilakukan di dalamnya. Mahiyah itu dalam hakikatnya maksudnya. Tapi kalau yang mengatakan bahwa niat itu merupakan sebuah rukun, maka mau nggak mau memposisikan niat itu termasuk min mahiyatis shaum, termasuk bagian yang berada di dalam ibadah puasa itu sendiri. Contohnya, kalau puasa, kalau sholat, kita menjalankan sholat, niat sholat dalam mazhab Syafi'i itu menjadi syarat atau menjadi rukun? Rukun apa syarat? Rukun. Syarat apa rukun? Rukun. Kan jadi rukun. Gitu. Ketika sudah menjadi rukun, maka mau nggak mau niat itu termasuk bagian yang harus dijalankan pada saat dia beribadah. Makanya dikatakan harus Allahu Akbar, ini sudah ada niat. Tapi ketika dikatakan sebuah syarat, maka syarat itu berarti boleh dikerjakan di luar ibadah. Tahu ya maksudnya? Ketika dijadikan sebuah syarat, otomatis sebelum kita menjalankan Allahu Akbar, niat niku berarti bon cukup. Karena hanya syarat. Syarat itu berarti kan dilakukan di luarnya. Di luarnya. Tapi nanti ada kelemahan. Kelemahannya bagaimana? Berarti
bisa membedakan mana itu niat, mana itu azm. Karena kalau azm itu berarti keinginan atau tujuan untuk menjalankan sebuah ibadah atau menjalankan sesuatu itu sudah ada, namun ibadahnya atau sesuatu yang mau dikerjakan itu belum dikerjakan. Wis kapan ngeten. Syukri aku jadi pun ngazem tak ini jenengan. Tapi kan sewu itu kan baru azem karena apa? Karena pelaksanaannya belum dikerjakan. Tapi kalau sudah niat, berarti dia ketika sudah pergi ke tempat Pak Syukri, ini berarti dia ada tujuan. Ada tujuan ke tempat Pak Syukri. Ini berarti dinamakan niat. Ya segampangannya ngeten. Jenengan ajenge wudu. Jenengan berarti ketika masku wajil badil wajhi ini berarti harus niat. Tapi umpama jenengan dari rumah ada niatan aku nengkolah kepengen arake wudu. Delalah kong omah metu kong omah jenengan sudah punya ada tujuan demikian. Kok delalah pas ketika wudu jenengan nggak ada niat lagi itu baru dinamakan azm. Jadi pun enten tujuan, pun enten niatan, tapi pelaksanaannya belum. Jadi ya nuwun sewu lah. Jadi yang sering jadi masalah niku kadang-kadang ngoten niku. Jadi kadang-kadang orang kepengin wudu, HP nang polah, jadi tujuannya kepengin wudu. Tapi ketika dia membasuh wajah ternyata nggak ada niat. Enten toh ngoten niku. Nah ini ngoten niku ya nuwun sewu dalam mazhab Syafi'iyah berarti nggak cocok. Dalam mazhab Syafi'iyah nggak cocok karena niat itu harus muktaronatan bifi'li. Padahal awal daripada pekerjaan wudu itu adalah mashu badir roksi, yaitu membasuh sebagian daripada wajah, bukan roksi, wajhi. Mashu badir wajhi. Ini untuk saya tanyakan ini apa niat puasa. Kalau dalam masyarakat amal biasanya kalau tidak ucapan berarti kan ini mengikuti Syafi'i. Tapi kemudian kalau dia itu tidak tarweh, itu dia juga mungkin nggak mengucapkan juga. Nah, kalau untuk apalagi untuk mentaklid ke Malikiyah mungkin jo makin nggak tahu. Nah ini gimana ini? Kalau dia nggak nun sewu, kalau dia nggak ada niat, ya berarti puasanya tidak sah. Solusinya bagaimana? Berarti harus mengikuti pendapatnya Imam Abi Hanifah. Jadi ketika sudah keluar fajar baru niat. Tapi jangan sampai sebelumnya itu melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Itu solusinya. Tapi ya nun sewu, kalau orang awam tidak akan mungkin juga paham seperti itu. Sopo sing areke diikuti ini kan betul paham. Walaupun kan nuwun sewu ya, yang penting ngelakoni. Walaupun toh menurut Imam Abi Hanifah itu sah. Tapi kalau dia tidak ada itba atau tidak taklid terhadap Imam Abi Hanifah, itu maka hukumnya juga tidak sah. Maka harus disyaratkan minimal harus tahu siapa yang harus diikuti. Makanya ada sebuah kaidah bahwa taklid ba'dal fi'li niku hukumnya ya juz. Bahwa taklid mengikuti terhadap satu ulama, namun mengikutinya itu ba'dal fi'li setelah kita malah menjalankan sebuah ibadah, itu hukumnya sah. Dalam artian apa? Untungnya wong ngaji niku ngeten. Ya untungnya wong ngaji. Jenengan nuwun sewu. Umpama puasa. Kalau di dalam nuwun sewu dalam mazhab Syafi'iyah bahwa yang namanya
makan dengan cara qasdu, makan di siang hari dan itu ada tujuan, maka itu akan bisa membatalkan puasa. Nah, umpama ada sebuah pendapat dari ulama yang mengatakan makan di siang hari pada bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa, umpama ada. Nah, kok delalah nuwun sewu jenengan habis makan piye iki ben poso usah. Nah, maka caranya harus itba terhadap ulama yang memperbolehkan. Gampangane ngeten lah, gampang malih. Jenengan sholat. Sholat itu kalau menurut mazhab Syafi'iyah sebenarnya batal. Namun kadung jenengan wis lakon piye ben batal men sah. Caranya harus itba terhadap ulama yang memperbolehkan. Gambar-gambarnya ukur sampai 3 kali. Itu bisa membatalkan sholat. Itu kalau memang tawaliyah atau mutawaliyah itu syarat kontinu. Tapi dalam mazhab yang lain mengatakan boten, enggak membatalkan. Nah, biar sah itu bagaimana? Harus itba sekalipun kita sudah selesai ibadah. Syaratnya harus tahu terhadap orang yang diikuti. Jadi umpama boten ngerti niku berarti kan padha wae. Padha wae dia menjalankan ibadah yang fasidah. Nah, ini kan repotnya kalau kita nggak mau ngaji, niku ngoten. Sebenarnya masih ada peluang amal ibadah yang kita kerjakan itu sah, namun karena tidak tahu ulama yang kita ikuti, akhirnya malah jadi batal. Dia kan dan itu kalau kita mengikuti pendapatnya ulama yang mengatakan bahwa itba badal fi'li itu iya jujur. Jadi mengikuti pendapat, namun badal fi'li setelah kita selesai mengerjakan sebuah ibadah itu hukumnya diperbolehkan. Mungkin enten kaidah yang seperti itu. Contoh atas masalah be'ul mu'attah. Be'ul mu'attah itu kan modelnya kan nggak ada sehat. Padahal yang namanya transaksi itu mestinya kan harus ada sehat, ijab qabul. Gitu betul. Padahal nuwun sewu nek cara kula kalih panjenengan niku nek di pondok teng kantin niku biasanya umpama mengambil jajanan niku biasanya jenengan tanglet apa betul? Ini harganya piro, apa langsung dimakmuse baru mungkin bayar. Lah ngoten niku kan otomatis kan doman. Gitu. Kalau dikembalikan pada konsepnya kan itu doman. Karena barangnya sudah istihlak, sudah Anda makan habis, maka Anda wajib untuk mengganti rugi. Itu namanya bukan karena pobek itu harus ada ijab dan qabul. Mestinya kan demikian. Nah, lalu bagaimana? Maka kita harus mengikuti konsep ulama yang memperbolehkan dengan be'ul mu'attah. Be'ul mu'attah itu bagaimana? Ya tadi Anda mengambil dulu, baru nanti bayarnya kan. Itu kalau kita kembalikan pada pada konsep transaksi jual beli, mestinya tidak sah karena memang tadi dari awalnya belum ada ijab dan qabul. Ada. Ini ya nuwun sewu kalau kita nggak paham, iki janda aku ngikuti sopo. Aku ki ngene iki dol tinu apa? Napa? Ya kebiasaan pipun. Kebiasaan ini kebiasaan bener atau kebiasaan salah? Nah, ini gitu yang perlu harus dipahami. Nah, karena gitu, ya untungnya belum ngaji
kita akan tahu terhadap pendapat ulama yang memperbolehkan bai'ul mu'athah, sehingga ketika nanti kita menjalankan sesuatu yang demikian itu berarti kita mengikuti ulama yang memperbolehkan dengan bai'ul mu'athah. Gitu. Sampun pembuatan itu. Kalau ini sampai betul, kalau tambah. Sampai putih, sampai lafaz apa? Yang terakhir Usah, saranya nomor buatan pikirin. Ya Allah. Bon sampai rampung derek. Derek. Sampai Ayum pamalu al wah. Ripon sampai pun sampai lebih.